Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan melanjutkan materi perkuliahan kita, yaitu mengenai uji peringkat bertanda Wilcoxon atau uji Wilcoxon. Oke, nah untuk uji Wilcoxon ini dilakukan jika terdapat pasangan data pada subjek yang sama terdapat suatu perlakuan. Kemudian ada perbedaan yang cukup besar antara rata-rata perbedaan dan median perbedaan. Nah, untuk kriteria uji pada uji Wilcoxon adalah, nah ketika jumlah pasangan datanya kurang dari 25, ini jumlah pasangan data yang selisihnya tidak sama dengan 0 ya. Ketika jumlah pasangan data yang selisihnya tidak sama dengan 0 kurang dari 25, maka tolak H0 jika T hitung kurang dari sama dengan T tabel ya. Nah, nanti kita lihat berdasarkan tabel Wilcoxon. Kemudian ketika jumlah pasangan data yang selisihnya tidak sama dengan 0 itu lebih dari 25, maka tolak H0 jika Z hitung mutlak itu lebih besar daripada Z tabel ya. Nah, sehingga dapat kita hitung untuk Z hitungnya dengan rumus ini ya. T dikurangi N dikali N plus 1 per 4, kemudian per akar dari N dikali N plus 1, kemudian dikali 2N plus 1, dibagi 24. Ya, ini rumus Z hitungnya ketika jumlah sampelnya besar. Nah, untuk lebih mudahnya, maka kita langsung saja ke contoh soal. Nah, ini untuk contoh soal sampel kecil ya. Dua macam obat A dan B telah dikembangkan untuk pengobatan hipertensi. Perusahaan sponsor meminta agar dilakukan pengujian terhadap efek kedua obat tersebut terhadap tekanan darah diastolik. Apakah ada perbedaan tekanan darah diastolik antara setelah pemberian obat A dibandingkan dengan obat B? Berikut hasil penelitiannya. Nah, jadi di sini ada tekanan darah diastolik setelah pemberian obat A dan juga setelah pemberian obat B ya, dua jenis obat yang berbeda pada pasien 1 sampai dengan pasien ke-10. Oke, kita tentukan dulu hipotesis penelitiannya. Hipotesis penelitiannya adalah tekanan darah H0-nya yaitu tekanan darah diastolik setelah pemberian obat A sama dengan tekanan darah diastolik setelah pemberian obat B ya. Kemudian H1-nya tekanan darah diastolik setelah pemberian obat A tidak sama dengan tekanan darah diastolik setelah pemberian obat B. Jadi terdapat perbedaan tekanan darah diastolik setelah pemberian obat A dan setelah pemberian obat B ya. Kemudian yang kedua kita tentukan taraf signifikansi alfa dan banyaknya arah dalam rancangan percobaan ya. Untuk alfa yang kita gunakan adalah 0,05. Kemudian pada soal, hipotesis 0 ditolak jika sifat antihipertensi obat A lebih besar atau lebih kecil daripada sifat antihipertensi obat B ya. Jadi bisa dua alasan nih untuk menolak H0. Bisa ketika obat A memiliki sifat antihipertensi yang lebih besar, dan juga bisa juga ketika obat A memiliki sifat antihipertensi yang lebih kecil ya daripada obat B. Karena ada dua hasil yang mungkin untuk penolakan H0, maka rancangan percobaan ini adalah dua arah ya. Oke, kemudian yang ketiga kita lakukan perhitungan. Nah, ini langkah-langkah yang akan kita lakukan ya. Yang pertama, hitung rata-rata perbedaan dan median perbedaan. Nah, untuk perhitungan ini, maka tanda positif ya ataupun tanda negatif tidak diabaikan ya. Jadi harus kita hitung tanda positif ataupun tanda negatif, tidak diberi tanda mutlak ya. Jika terdapat perbedaan yang cukup besar antara keduanya, maka menggunakan uji Wilcoxon. Oke, nah kita hitung dulu. Nah, tadi kita cari perbedaan ya. Perbedaannya berapa? Antara tekanan darah diastolik setelah pemberian obat B
Oke, jadi di sini ya. Nah, perbedaannya berapa antara setelah pemberian obat A dan juga obat B? Sama dengan kemudian 129 dikurangi 100 ya. Oke, ini perbedaannya. Kemudian, nah dapat kita lihat ternyata perbedaannya ada yang positif dan juga ada yang bertanda negatif ya. Ada juga yang bertanda 0. Nah, di sini kita hitung dulu rata-rata perbedaannya tanpa mengabaikan positif dan negatifnya. Rata-rata perbedaan sama dengan average ya. Nah, ternyata rata-rata perbedaannya adalah 7,3. Kemudian kita hitung mediannya. Nah, median sama dengan median. Kemudian kita sorot ya. Didapatkanlah mediannya sebesar 4,5. Nah, berdasarkan hasil penelitian ini ternyata didapatkan perbedaan yang cukup besar antara rata-rata perbedaan dan median. Sehingga yang kita lakukan adalah uji statistik Wilcoxon ya. Oke, sekarang kita kembali. Kemudian, langkah berikutnya adalah pasangan data yang perbedaannya 0 tidak dimasukkan dalam analisis data ya. Oke, ini supaya mempermudah kalian nih saya kopas saja ya ke sini supaya tidak bolak-balik ya. Nah, nih. Oke, tadi sampai ke langkah yang kedua ya, untuk pasangan data yang perbedaannya 0 tidak dimasukkan dalam analisis data. Oke, nah sehingga ini sebaiknya kita kopas kembali saja ke bawah ya, supaya tidak merubah yang bagian atas untuk data yang awal. Nah, untuk yang perbedaannya 0 tadi tidak dimasukkan dalam kelompok data. Nah, jadi ini tidak dimasukkan ya, tidak dimasukkan dalam perhitungan. Nah, ini kita hapus untuk yang perbedaannya 0. Nah, jadi ini tidak berlaku lagi. Nah, kemudian berikutnya kita beri peringkat pada perbedaan, yang mana kita abaikan tanda positif dan negatifnya. Jadi untuk min 5 sebagai plus 5 ya, min 6 sebagai plus 6, dan seterusnya. Nah, gimana caranya supaya di Excel ini tandanya semuanya menjadi positif semua ya untuk yang negatif? Oke, caranya di sini adalah menggunakan rumus Excel absolut ya. Ini nilai perbedaan yang absolut atau yang nilai mutlak. Jadi nilai mutlak dari min 5 dan seterusnya. Absolut. Nah, number. Oke, 29. Kemudian kita sorot ke bawah. Nah, sehingga kita dapatkanlah nilai mutlak dari min 5 plus 5 dan seterusnya nilainya semuanya menjadi positif ya. Jadi ini untuk rumus nilai mutlak sama dengan ABS atau absolut singkatannya. Kemudian yang D, jika ada nilai perbedaan yang sama, maka peringkat dihitung sebagai rata-rata dari seluruh peringkat. Oke, ini untuk mempermudah ya. Nah, di sini ada atau tidak untuk perbedaan yang sama? Nah, ternyata ada dua data ya, yang datanya sama, 5 dengan 5. Nah, ini kita urutkan
kita peringkatkan terlebih dahulu. Nah, untuk peringkat rumus Excel-nya adalah rank. Kemudian di sini kan ada number ya. Numbernya berarti 29. Kemudian berdasarkan rumus Excel di sini setelah number adalah koma, berarti kita tuliskan koma ya. Nah, terkadang untuk beberapa Excel ada yang berbeda, ada yang koma, ada juga yang titik 2 atau titik koma dan seterusnya. Nanti silakan diperiksa di Excel masing-masing apakah di setelah number ini koma atau titik koma ya. Kemudian ref. Nah, ref ini kita klik kembali yang E19 atau kolom yang pertama ya. Kemudian kita sorot sampai ke bawah. Nah, kita sorot sampai ke bawah. Kemudian klik F4. Nah, sampai muncul tanda dolar ya. Kemudian koma lagi. Ya. Nah, di sini yang muncul 0 atau 1, descending atau ascending. Nah, maksudnya di sini untuk descending ya peringkatnya dia turun ya, sedangkan untuk ascending dia peringkatnya naik ya. Kita pilih yang peringkatnya naik dari yang nilainya paling kecil ke yang nilainya paling besar ya, sehingga kita tuliskan 1. Jadi untuk ascending ini nanti peringkat nomor kecilnya di bawah, sedangkan nomor angka besarnya menjadi peringkat yang lebih besar ya, peringkat yang nilainya lebih besar. Oke, nah sehingga untuk 29 menjadi peringkat ke-9. Oke, nah ini peringkatnya 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, yang perlu kita ketahui di sini ada peringkat yang nilainya sama. Tadi kan ada perbedaan yang nilainya sama ya, 5 dengan 5. Nah, ini kan menjadi peringkat 3 dengan 4 ya seharusnya. Nah, ini kita gunakan peringkatnya itu berdasarkan rata-rata dari peringkat. Ya, ini kan peringkat 3 dan juga peringkat 4. Rata-rata dari 3 dan 4 berapa? 3 plus 4 ditambah 3 plus 4 dibagi 2 itu adalah 3,5 ya. Sehingga untuk peringkat yang ini kita tuliskan bukan peringkat 3 lagi, tapi menjadi peringkat 3,5 ya. Ini juga peringkat 3,5. Jadi peringkatnya sama. Tadi jelas ya dari rata-rata peringkatnya 3 plus 4, karena peringkat 3 dan peringkat 4, 3 plus 4 dibagi 2 ya. Oke, kemudian jika ada nilai perbedaan yang sama, nah ini udah ya. Tadi ketika ada perbedaan yang sama, maka peringkat dihitung sebagai rata-rata dari seluruh peringkat ya. Kemudian yang E, hitung jumlah peringkat positif dan negatif. Peringkat negatif sebagai T hitung. Oke. Nah, di sini kita tuliskan peringkat yang negatifnya. Peringkat negatif atau peringkat yang perbedaannya tadi bersifat negatif ya. Peringkat negatif kita tandai dulu. Tadi yang negatif ada min 5, min 6, dan juga min 1. Kita tandai ya. Nah, sehingga untuk peringkat negatifnya adalah 3,5, kemudian 5, dan juga 1 ya. Nah, ini kita copy. Kita copy kemudian kita paste ke bagian sini, tapi jangan lupa paste-nya adalah paste value. Supaya dia rumusnya tidak masuk ke sini. Kalau misalnya kita hanya kopas langsung saja, nah ini misalnya 3,5, 3,5, kemudian 5 dengan 1 kita kopas langsung, ini hasilnya langsung juga ya. Oke, nah kemudian kalau misalnya nanti di sini hasilnya rumus berbeda, kalian bisa menggunakan paste value ya. Oke, kemudian kita hitung jumlah peringkat negatifnya. Sum. Kemudian disorot semua. Sehingga didapatkanlah peringkat negatifnya 13. Kita periksa dulu ya. Min 5. Oh, ini 1 kali aja nih. Salah. Peringkat negatifnya hanya 3,5, kemudian 5, dan juga 1 ya. Ini peringkat yang negatif. Nah.
Nah, tadi peringkat negatif itu sebagai apa? Peringkat negatif, jumlah peringkat negatif itu adalah sebagai T hitung ya. Nah, untuk jumlah peringkat negatif itu sebagai T hitung. Nah, maka di sini T hitungnya adalah 9,5. T hitungnya sebesar 9,5 ya. Oke. Nah, jadi jelas ya sampai di sini untuk T hitungnya yaitu 9,5. Nah, berikutnya bisa kita tentukan T tabelnya. Nah, karena ini sampelnya kecil, kurang dari 25, maka kita menggunakan tabel Wilcoxon. Nah, untuk uji berarah 2, ini tabel Wilcoxonnya ya, di mana N adalah banyak pasangan data yang perbedaannya tidak 0. Tadi kan jumlah sampel pasangan data awalnya adalah 10, namun perbedaannya 0 itu ada 1, sehingga N-nya yaitu 9 ya, 10 dikurangi 1 sama dengan 9. Nah, kita lihat di sini untuk alfa 0,05 kemudian N-nya 9, maka didapatkanlah T tabelnya sebesar 5 ya. T tabelnya 5. Kemudian kita tarik kesimpulan, tadi T hitungnya 9,5, kemudian T tabelnya 5, maka T hitung besar dari atau kurang dari T tabel? Ternyata T hitung besar dari T tabel ya. Bukan lebih kecil, melainkan lebih besar. Yang ini T hitung besar dari T tabel ya. Sehingga kesimpulannya tolak H0 atau terima H0, kesimpulannya adalah kita terima H0 ya. Yaitu tidak ada perbedaan yang signifikan dari tekanan darah diastolik setelah pemberian obat A maupun obat B. Oke, jadi jelas ya sampai di sini. Kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, nanti boleh silahkan ditanyakan. Nah, sekarang kita masuk ke contoh yang kedua, yaitu sampel yang besar ya. Nah, di sini ada 30 sampel ya. Kita baca dulu soalnya. Perusahaan A melakukan penelitian klinik terhadap suatu program penurunan berat badan. Penelitian tersebut melibatkan 30 sukarelawan yang diukur proporsi lemak tubuh mula-mula dan setelah 1 pekan pengobatan. Ujilah apakah proporsi lemak tubuh sukarelawan mengalami penurunan secara signifikan setelah pengobatan selama 1 pekan. Nah, di sini ada proporsi lemak tubuh sebelum perlakuan atau sebelum pengobatan dan juga setelah pengobatan ya, dari 30 pasien. Oke, yang pertama jelas kita tentukan dulu hipotesisnya. H0-nya yaitu tidak ada perbedaan yang signifikan antara proporsi lemak tubuh sukarelawan baik sebelum maupun setelah pengobatan ya. Kemudian H1-nya proporsi lemak tubuh sukarelawan setelah pengobatan mengalami penurunan secara signifikan dibandingkan dengan sebelum pengobatan ya. Kemudian yang kedua kita tentukan taraf nyata dan juga banyak arah dalam rancangan percobaannya. Untuk alfa yang kita gunakan adalah 0,05. Selanjutnya untuk banyak arah dalam percobaan, karena pada soal itu hanya ada satu hasil yang mungkin untuk penolakan H0, yaitu hipotesis 0 ditolak jika proporsi lemak tubuh sukarelawan setelah pengobatan mengalami penurunan ya. Jadi hipotesis 0-nya ditolak ketika proporsi lemak tubuh mereka mengalami penurunan secara signifikan dibandingkan dengan sebelum pengobatan. Nah, karena hanya ada satu hasil yang mungkin untuk penolakan H0, maka rancangan percobaan berarah 1. Kemudian yang ketiga, kita lakukan perhitungan seperti tadi ya, kita hitung rata-rata perbedaan dan median perbedaan. Ketika ada perbedaan yang cukup besar, maka itu jelas menggunakan uji Wilcoxon ya. Kemudian pasangan data yang perbedaannya 0 tidak dimasukkan dalam analisis data dan seterusnya. Nah, ini langsung kita kerjakan di Excel saja ya. Oke, ini. Nah, ini langkah pengerjaannya.
Nah, pertama kita hitung dulu rata-rata perbedaan ya, berarti kita perlu mencari perbedaannya. Perbedaan antara sebelum perlakuan dan setelah perlakuan ya. Sama dengan ini, kemudian B3 dikurangi dengan C3 ya. Oke, ternyata perbedaan yang kita dapatkan, nah kita sorot sampai ke pasien 30 ya. Oke. Kemudian kita tentukan rata-ratanya ya, rata-rata. Nah, rata-rata perbedaan. Dan juga median ya. Rata-ratanya sama dengan average. Kemudian kita sorot dari atas sampai bawah ya, ada 30 sampel atau 30 pasien. Nah, rata-ratanya ternyata 2,05. Kemudian untuk median dari perbedaannya sama dengan median, kemudian kita sorot. Nah, ternyata mediannya 1,45% dan rata-rata perbedaannya 2,05% ya. Karena terdapat perbedaan yang cukup besar antara rata-rata perbedaan dan median, maka di sini kita menggunakan uji Wilcoxon. Ya. Oke, kemudian langkah berikutnya apa? Pasangan data yang perbedaannya 0 tidak dimasukkan dalam analisis data. Kita lihat di sini ada yang perbedaan 0 atau tidak. Yang 0, nah ada ya. Ini tidak dimasukkan dalam analisis data. Ya. Kemudian ada lagi atau tidak. Nah, ini ada. Jadi ada 2 ya yang tidak dimasukkan dalam analisis data. Nah, supaya mudah, maka di sini kita kopas saja, kita hilangkan yang perbedaannya 0 ya. Nah, kita kopas di bawahnya saja, supaya tidak menghilangkan tabel aslinya ya. Nah, untuk yang 0 kita bisa hapus sekarang. Oke. Nah, ini saya taruh di bawah supaya kalian bisa lebih mudah melihatnya. Oke. Kemudian beri peringkat pada perbedaan ya, peringkat pada perbedaan dan abaikan tanda positif dan negatifnya. Nah, diabaikan nih tanda positif dan negatif, berarti ini sebagai perbedaan mutlak ya. Perbedaan mutlak atau absolut. Rumusnya sama dengan absolut. Kemudian kita sorot ya, kita klik dan kita sorot sampai bawah. Oke, ini sudah positif semua ya. Ini kan min 33 menjadi plus 3,3 dan seterusnya. Oke, kemudian jika ada nilai peringkat yang sama, maka peringkat dihitung sebagai rata-rata dari seluruh peringkat ya. Nah, maka di sini kita perlu mengetahui dulu ada atau tidak peringkat yang sama. Peringkat yang sama kita lihat di sini ada atau tidak. Nah, ini kan datanya banyak ya, sehingga akan menyulitkan untuk mencari mana peringkat yang sama. Nah, untuk memudahkan ya, kita bisa menggunakan bantuan Excel dalam mencari data yang sama, atau dengan kata lain di sini kita akan mencari data peringkat yang sama ya. Caranya adalah kita sorot dulu. Kita sorot dulu yang tadi hasil perbedaan nilai mutlak ya. Kemudian yang di bagian home, nah ini ada conditional formatting. Nah, kita pilih yang highlight cell rules, kemudian kita pilih yang duplicate values ya. Jadi untuk data yang terduplikasi atau data yang double nanti akan terhighlight. Duplicate-nya kita bisa pilih apa? Bisa pilih dengan tanda apa highlight-nya. Nah, di sini kalau saya akan memilihnya dengan green fill with dark green text ya. Nah, jadi warnanya saya beri warna hijau. Nah, jadi untuk yang peringkatnya sama, saya beri warna hijau. Saya tandai dengan warna hijau. Oke, nah kemudian kita tentukan dulu peringkatnya.
peringkat ya. Peringkatnya tadi rumusnya apa? Sama dengan rank. Sama dengan rank, kemudian kita klik ya. Kemudian koma, kemudian ini kita klik kembali, kemudian disorot sampai bawah ya. Nah, kemudian klik F4 sampai muncul tanda dolar, kemudian koma ya, sesuai dengan perintah pada Excel ini, koma. Nah, akan muncul descending atau ascending. Nah, di sini saya pilih ascending, yaitu nomor 1. Supaya nomor kecil menjadi peringkat 1 ya. Oke, ini peringkatnya. Kita scroll sampai bawah. Oke, nah kemudian dari sini kita lihat, nah ini kan ada perbedaan yang sama ya. Nah, ingat tadi untuk perbedaan yang sama, atau jika ada nilai perbedaan yang sama, maka peringkat dihitung sebagai rata-rata dari seluruh peringkat ya. Jadi kita hitung sebagai rata-ratanya, peringkatnya tidak berbeda untuk yang nilainya sama. Misalnya ini ada 0,6 yang sama, ada juga 0,5 yang lebih kecil, itu adalah 0,5 ya. Oke, nah ini peringkat yang sama ada 0,5 satu kali, 0,5 ada 2 kali ya. 0,5 itu adalah peringkat 4 dan juga peringkat 5 ya. Sehingga di sini kita tuliskan sebagai peringkat 4,5 ya. Nah, ini peringkatnya peringkat 4,5, kemudian ini juga peringkat 4,5. Oke, kemudian untuk yang perbedaannya 0,6. Nah, 0,6 ini ada berapa di sini? Ada 1, ada 2 ya, ada 2. Nah, tadinya kan peringkat 6 dan juga peringkat 7. Nah, rata-rata 6 dengan 7 berapa? 6 plus 7 dibagi 2 yaitu 6,5. Ini kita tulis 6,5. Ya, peringkat 6,5 dan ini juga peringkat 6,5. Kemudian selanjutnya ada lagi atau tidak yang sama? Setelah 0,6 kemudian 1,6 ya, 1,6 atau ada yang lebih kecil, ini 1,2. Nah, dari peringkat yang lebih kecil dulu, ini yang 1,2. Nah, untuk 1,2 ini peringkat ke-9 dan juga peringkat ke-10 ya. Rata-rata dari 9 dan 10 adalah 9,5. Nah, ini peringkatnya 9,5. Oke, kemudian 1,2, selanjutnya 1,6 ya, 1,6. 1,6 peringkat ke-14 dan peringkat ke-15. Nah, sehingga peringkatnya kita tuliskan sebagai 14,5 dan 14,5. Oke, jadi ini sudah semua ya. Untuk yang peringkatnya sama, yang bertanda warna hijau ini. Oh, belum nih, ada yang 7,4 ya. Nah, yang 7,4 ini peringkatnya juga sama, belum kita ubah. Yang 7,4 adalah peringkat ke-25 dan ke-20. Ke-25 juga ya, 25, 24 di sini ada atau tidak? Di sini tidak ada angka 24, berarti sebetulnya angka peringkat ke-24. Oh, ada ini. 24, berarti ini peringkat ke-25 dan 26. Nah, sehingga di sini rata-rata dari 25 dan 26 yaitu 25,5. Ini kita tuliskan 25,5 ya. 25,5. Oke. Nah, ini udah semua. Oke, ini belum nih yang 1,2. 1,2 belum kita ubah peringkatnya. Yang 1,2 peringkat ke-9 dan 10. Rata-rata dari 9 dan 10 adalah 9,5 ya. 9,5, yang ini juga peringkat 9,5. Oke, udah ya. Nah, kemudian kita hitung jumlah peringkat positif dan negatif, yang mana peringkat negatif sebagai terhitung. Nah, jadi supaya lebih mempermudah, kita hitung saja yang peringkat negatif ya. Peringkat, ini saya agak jauh tulisnya ya.
peringkat negatif. Oke, untuk peringkat negatif itu ada siapa saja di sini? Ada yang ini, yang negatif kita tandai dulu boleh. Oke, ini peringkat negatif. Nah, sekarang kita kopas ya untuk yang peringkat negatif. Oke, sudah kita kopas, kemudian kita jumlah. Kita jumlah peringkat negatifnya. Sum kemudian kita sorot. Hasilnya adalah 48. Coba kita cek apakah ada yang salah ya. (0,6) ini sudah. Oh, ini 0,5. Ini peringkat 4,5 ya. Nah, untuk yang min 0,6 ini kan bukan peringkat 6, tapi adalah peringkat 0,6 di sini. Nah, peringkat 6,5 nih, sorry nih. Ini peringkat 6,5 ya. Nah, oke, di sini peringkatnya peringkat 6,5. Nah, kita copy lagi ya. Oke, sehingga didapatkanlah jumlah dari peringkat negatifnya atau T hitungnya yaitu sebesar 48,5 ya. Ini nilai T hitung. Oke. Nah, kita langsung kembali lagi ke sini. Jika N lebih besar daripada 25, maka analisis perhitungannya dilakukan dengan pendekatan normal atau statistik Z ya. Yang mana rumusnya Z sama dengan T hitung dikurangi N kali N plus 1 per 4 per akar dari N dikali N plus 1 dikali 2N plus 1 dibagi dengan 24. Oke. Nah, tadi T hitungnya 48,5 ya, N-nya 28. Nah, karena N 25 maka kita menggunakan rumus ini. Nah, kita masukkan angka T hitungnya. Angka T hitung 48,5 dimasukkan ke dalam rumus. Dan juga N-nya kan sama dengan 28. Yang tadinya pasangan datanya ada 30, namun ada dua data yang perbedaannya 0. Sehingga N-nya sama dengan 30 dikurangi 2 ya. Jadi N-nya adalah 28. Nah, kita masukkan ke dalam sini sehingga didapatkanlah Z-nya yaitu min 3,52 ya. Kemudian kita tentukan berapa Z-tabelnya. Untuk Z-tabel, nah tadi adalah uji satu arah ya. Uji satu arah, kemudian nilai alfanya adalah 0,05 yang kita gunakan. Sehingga untuk membaca Z-tabel rumusnya Z1 min alfa karena dia uji satu arah ya. Jadi Z1 dikurangi 0,05 sehingga kita akan mencari Z 0,95. Nah, di sini mana 0,95 nilainya? Kita cari di sini 0,95 ini ya, 0,9505 kita pakai yang ini. Ya, ini sebagai Z 0,95. Sehingga didapatkanlah nilai Z tabelnya sebesar 1,65 ya. Nah, oke, kemudian kita tarik kesimpulan. Z hitungnya min 3,52, sedangkan Z tabelnya 1,65. Nah, untuk N lebih besar daripada 25, maka tolak H0 jika nilai mutlak dari Z hitung besar dari sama dengan Z tabel. Nilai mutlak dari Z hitung adalah 3,52 ya.
Ternyata untuk 3,52 ini lebih besar daripada 1,65. Jadi Z hitung besar dari Z tabel. Artinya terima H0 atau tolak H0, artinya tolak H0 ya. Nah, tolak H0 yang mana kesimpulannya adalah proporsi lemak tubuh sukarelawan setelah pengobatan mengalami penurunan secara signifikan dibandingkan dengan sebelum pengobatan ya. Jadi H0-nya ditolak. Yang mana ini penurunannya secara signifikan ya setelah sebelum perlakuan dan setelah perlakuan. Jika dibandingkan antara sebelum dengan setelah perlakuan, dia mengalami penurunan secara signifikan atau H0-nya ditolak. Nah, jadi itu saja dari saya mengenai uji Wilcoxon. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.